Halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu di akhir pekan, tapi ya seperti biasa, akhir pekan ini harusnya kan biasanya kalau zaman dulu, saya jadi wartawan tuh kalau akhir pekan tuh biasanya kita nggak ngomongin hard news, itu biasanya kita bikin leisure gitu ya, Bung Rocky ngomongin Wih, sport, hiburan, biasanya gitu. Itu habit di masa lalu ya, media itu seperti itu ya. Hard news itu dari Senin sampai Jumat. Mulai Jumat itu sebenarnya udah mulai landai. Sabtu itu udah mulai ngomongin sport, ngomongin leisure, jalan-jalan, makanan dan sebagainya atau film gitu. Tapi kalau kita sekarang masih ngomongin politik sampai akhir pekan juga. ya karena politik itu justru leisure-nya kelas menengah hari ini. Oh Karena gitu ya. semua orang justru bergembira menonton politik. Jadi dalamnya ada satire, ada olo-olo, ada kebunuhan, macam-macam. Ini juga semacam pelepasan dari ketegangan selama 1 minggu yang Oh, oh disiksa di. gitu ya. Itu jadi jadi melepaskan ketegangan ya malah ngomongin olok-olok soal politik nih. Betul. Ya oke. Oke, apa itu? Anda pakai kaos apa itu? Eh, saya agak dari jauh itu. Oh, ini kaos ini not all. Ini artinya tidak semua mereka yang bertualang itu tersesat gitu. Oh, oke, saya kira tidak semua laki-laki. Not all boys. Tidak Ya, oke. semua laki dungu. Oke, menarik itu. Nah, Anda siap untuk leisure, tapi karena walaupun Anda siap untuk leisure, kita ajak ngomong yang serius ini karena berkaitan dengan kemarin yang heboh OTT KPK itu, yang di OTT Kepala Basarnas yang didirikan oleh KPK setelah diprotes oleh Mabes TNI dan kemudian pimpinan KPK minta maaf karena mengaku para penyidiknya khilaf. Sekarang giliran dari Direktur Penyidikan di KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu ini namanya begitu ya, yang sekarang juga menjadi PLT Deputi Penindakan itu mengundurkan diri gitu karena ya kelihatannya dia merasa mewakili perasaan dari para penyidik, loh kok jadi gue yang disalahin kan gitu. Padahal kan keputusan OTT itu pasti adalah itu keputusan dari pimpinan KPK gitu. Ya itu problem internal dari KPK yang dewasnya berarti nggak berpikir pada Hmm. waktu ada perintah OTT semacam itu. Walaupun OTT itu memang harus terselubung aktivitasnya itu. Hmm. Tetapi yang jadi problem adalah teguran dari Mabes Abri itu. Dan itu Mabes bukan TNI itu. teguran yang penting, seolah-olah ingin mengambil alih kasus Kepala Basarnas ini supaya dihentikan, bukan. Tetap TNI sebagai lembaga hendak memberi sindiran sebetulnya. KPK ini ngerti hukum apa enggak tuh? Kan Hmm. tetap ada undang-undang militer, oke, tapi sekarang ada prinsip konektivitas itu dan ada Konektivitas. perjanjian bahwa kalau Hmm. soal militer itu lakukan dengan cara yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu sama-sama dong kasih tahu dulu tuh. Hmm. Jadi ini bukan soal arogansi dari TNI, ini adalah upaya untuk menertibkan prosedur. Dan itu kemudian yang diperlihatkan oleh kemarahan atau kegeraman dari Panglima bahwa kok masih bisa ya ada militer lakukan korupsi di lembaga yang bahkan sangat vital tuh, Hmm. yaitu Basarnas tuh. Hmm. Bahkan kalau itu terjadi ketika ada bencana itu dihukum mati itu. Oh Karena ya. Hmm. kan itu ada tambahan hukuman kan Hmm. bahwa Hmm. terhadap mereka yang memanipulasi atau mencuri atau korupsi dalam keadaan bencana itu namanya uh, crime yang tingkat tinggi, itu udah bencana masih korupsi juga, walaupun juga bisa dicarikan alasan kenapa misalnya dia harus dihukum seberat-beratnya, karena ini adalah lembaga sipil yang mengurus orang yang sedang terlantar kena bencana segala macam tuh. Jadi jangan sampai fasilitas-fasilitas itu dari awal sudah dikorupsi sehingga fungsi-fungsi utama dari fasilitas peralatan itu jadi kelas 2, padahal untuk menyelamatkan orang mesti fasilitas kelas 1 tuh peralatannya tuh. Kira-kira logikanya begitu. Tapi balik lagi pada soal pengunduran diri. Ya ada orang yang terpaksa mesti mengambil alih kesalahan yang dibuat oleh pimpinan Hmm. KPK atau Pak Firly. Kan yang mesti mengundurkan diri mestinya Firly itu dasarnya tuh. Ya, Jadi ya, ya, ya. sementara ini rakyat kita mesti terangkan juga bahwa rakyat merasa kok TNI arogan ya. Ini saya kira bukan karena TNI arogan. Ini karena kedunguan dari KPK itu intinya. Kan nggak bisa disembunyikan bahwa TNI marah justru karena ada anggotanya yang korupsi supaya prosedurnya berjalan secara lebih masuk akal, ya libatkan TNI dalam perjanjian bahwa kejahatan anggota militer itu juga adalah bagian dari pengawasan Puspom, kan itu dasarnya. Atau juga tentara atau TNI merasa ini jangan-jangan kalau masuk ke KPK anggota TNI juga akan ada cawe-cawe di situ, lalu dihilangkan kasusnya kan.
Jadi tetap kita curiga bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPK tidak lagi dihormati oleh lembaga yang lain tuh. Ya, ya, ya. Saya kira ada dua soal yang mesti kita bagi ya, Bung Rocky. Tadi internal KPK sendiri, yang kedua dari sisi TNI. TNI sudah menegaskan bahwa kasusnya akan berlanjut dan kita pastikan seperti juga diminta oleh Dan Puspom, kita harus awasi. Ya, pers media juga awasi, jangan sampai kalau dalam istilah kepolisian begitu balik ke instansi asalnya dilapatnamkan. Saya kira nggak bisa, itu hancur juga TNI kalau sampai terjadi itu. Nah, kita fokus sekarang ini ya, jarang terjadi di lembaga kita itu ada orang yang merasa ketika dia apakah dia merasa bersalah atau kemudian dia merasa bertanggung jawab terhadap itu, mengundurkan diri. Saya kira apa yang dilakukan oleh Brigjen Asep Guntur Rahayu ini contoh moral, etika moral yang tinggi. Dia menanggalkan jabatannya karena dia ini kan bukan hanya direktur penyidikan, tapi dia deputi penindakan. Jadi ini sebenarnya ini job bintang 2, artinya sebenarnya peluang dia untuk promosi juga tinggi di situ. Ini yang kita sebut beliau ini melakukan sesuatu beyond the call of duty. Artinya hal yang sebetulnya bukan tanggung jawab dia tapi diambil alih itu. Nah, keadaan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa ada memang di KPK orang-orang yang berintegritas, tapi dikelilingi oleh sistem yang buruk semacam ini. Jadi kelihatannya KPK memang tidak berhasil tuh untuk memperlihatkan pada publik bahwa dia lembaga yang masih dipercaya. Kalau ini kan juga menunjukkan TNI aja nggak percaya pada KPK. Padahal ini dua lembaga negara yang harusnya bekerja sama tuh. Jadi kita mau lihat itu sebagai problem internal KPK. Tetapi kenapa KPK jadi begitu? Ya karena dia dilucuti fungsi-fungsinya kan. Sehingga mungkin ada kepentingan KPK untuk melihat ya udah di OTT aja tuh, walaupun nanti akan ada problem tuh demi meningkatkan integritas. Padahal bukan itu intinya tuh. KPK dari awal udah nggak punya integritas ketika undang-undang KPK diubah untuk kepentingan Jokowi, untuk kepentingan presiden, untuk pengendalian sebetulnya kan. Jadi intinya sebetulnya di situ. Kita mesti balik lagi pada asal usul dan kekacauan ini, yaitu marwah KPK itu hilang ketika undang-undang KPK itu justru memenggal fungsi-fungsi strategis dari lembaga itu sendiri. Dan fungsi-fungsi itu akhirnya diambil alih oleh masyarakat sipil tuh, melalui kritik, melalui apa namanya netizen jurnalisme tuh. Dan semua ini kan bermula dari keinginan Pak Jokowi untuk menempatkan KPK di bawah kendali dia tuh, bukan sebagai lembaga independen lagi. Ini kalau saya coba kemudian telusuri karena memang ini kontroversi ya, banyak yang menganggap bahwa TNI arogan, ada yang menganggap ini kemudian pimpinan KPK tidak bertanggung jawab. Rupanya kalau dari penjelasan Komandan Puspom TNI, ini Marsda, Markas Muda, ini bintang 2 ya, yang kebetulan ini satu angkatan ini rupanya dengan Kabasarnasnya. Ya dia menyatakan bahwa sebenarnya ketika ada kabar OTT itu, yang masih let call itu ya, jadi stafnya Kabasarnas itu, mereka rupanya sudah mengirim penyidik Puspom itu ke KPK dan kemudian mereka melakukan koordinasi dan pada waktu itu mereka menyatakan bahwa nggak bisa tangkap tangan prosedur semacam itu. Tapi kemudian ternyata Alex Marata, Wakil Ketua KPK mengumumkan itu dan menyatakan itu sebagai OTT termasuk Kabasarnas. Nah ini yang saya kira kemudian membuat TNI merasa loh kok tetap melangkahi semacam itu, dan dari pernyataan Alex saja kita udah tahu kok berarti ya pimpinan KPK tidak bisa, ini harus bertanggung jawab karena dia yang mengumumkan itu OTT itu dan jelas dia juga mengizinkan OTT. Ya tentu di awal kan udah ada deteksi itu karena itu Puspom, kemudian kita tangkap sama-sama ya gitu kan, supaya dari awal terlihat prosedur, yaitu prosedur konektivitas antara peradilan sipil dan peradilan militer di ujungnya nanti itu. Tetapi kita nggak tahu apa sebetulnya masalahnya kalau sekarang dibuka seolah-olah TNI mau ikut campur di situ. Kan itu yang terbit kan begitu pikirannya kan. Apakah karena dia militer maka dia terus didakwa di pengadilan militer, padahal dia bekerja di lembaga sipil. Kan akhirnya isunya berubah ke arah situ kan. Padahal dari awal komitmen bersama itu ada dalam MOU atau dalam apa namanya ya perjanjian prosedural untuk menangkap seseorang yang diduga OTT tapi melibatkan institusi militer. Kan itu udah ada dari awal kan. Kan Mbak Fili tahu itu prosedur itu. Jadi sekali lagi masalah ini adalah kelalaian KPK atau arogansi KPK untuk menunjukkan bahwa nih bahkan tentara kita tangkap. Jadi problem kan. Karena kita mau beritahu bahwa pemberantasan korupsi itu ada prosedur dan prosedur itu diikuti aja kan, itu intinya kan. Nah kadangkala justru prosedur yang udah berlangsung itu diintervensi oleh kekuasaan istana maka dihilangkan kasus itu kan. Jadi itu intinya. Nah kita mau lihat bagaimana TNI pada akhirnya mau bersikap bahwa mereka
betul-betul ingin korupsi itu dihentikan tuh. Bahkan anggotanya pun walaupun ada di dalam kedudukan yang sangat elite itu tidak mungkin lolos dari peradilan militer di bidang korupsi nanti atau diserahkan nanti ke peradilan umum karena ada prinsip konektivitas tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah sekarang yang terbentuk opini buat TNI arogan, saya kira enggak. Itu keliru. Ya. Oke, jadi memang betul ini Marskal Madya ini bintang 3 ya, Jenderal bintang 3 ini karena Jenderal Angkatan Udara ini akan sudah memasuki mulai masa pensiun, tapi seperti dijelaskan oleh Dan Puspom, jadi ini peristiwanya terjadi ketika dia masih jadi anggota militer aktif gitu ya. Jadi yang memang nanti akan ada peradilan koneksitas yang ketika sipilnya ditangani, kemudian TNI-nya juga ditangani. Tetapi prosedurnya, saya kira dari situ polemiknya mestinya clear ya bahwa ini persoalan prosedur saja, bukan berarti TNI akan menutupi kasusnya. Kita harapkan seperti itu ya gitu. Tapi yang kemudian orang disorot itu sekarang jadi itu bahkan orang seperti Novel Baswedan mempertanyakan kenapa justru ada kasus semacam ini, kasus besar karena menyangkut seorang perwira tinggi TNI. Pak Firly malah memilih terbang ke Manado meresmikan gedung dan bermain badminton gitu. Jadi terkesan katanya Pak Firly itu ya kabur atau melipir gitu kalau media menyebutnya. Saya kira itu masalahnya di situ. Kan harusnya itu dua menit pertama itu Firly langsung tahu dia bikin konferensi pers dari Manado atau dari mana kan. Ya. Atau sebelum dia pergi kan. Kan ini artinya menghindar dari kasus dari polemik ini. Itu masalah kita adalah kepemimpinan di KPK tuh. Jadi main dua sebetulnya tuh. Kalau terdesak udah dikasih anak buah tuh. Kalau menguntungkan diambil alih sebagai promosi kan itu yang buruk kan. Jadi kita mau tegur juga Dewasnya juga tuh. Sampai sekarang Dewas ya mungkin dia lagi periksa di kasusnya apa. Yang jelas kasus dari awal itu Dewas tahu bahwa ada potensi pelanggaran prosedur tuh, dan itu mestinya dikasih warning yang lebih awal kan. Dan Dewas kan akhirnya takut juga kalau dia mau bicara nanti ketua KPK akan tegur mereka tuh. Jadi kondisi di dalam KPK itu udah berantakan tuh. Hierarki etikanya hilang, komandonya juga berantakan, nah akibatnya kejadian semacam ini. Ya, saya ingat ini mudah-mudahan kalau ini salah saya tolong dikoreksi. Tapi setidaknya ini yang saya tahu bahwa sekarang ini prosedurnya setiap kali akan melakukan penyadapan dan biasanya OTT ini kan pasti dimulai dengan penyadapan itu harus ada izin dari Dewan Pengawas gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kalau memang betul seperti itu aturannya, ya sebenarnya bukan hanya Firly yang harus disalahkan, seperti Anda langsung lompat saja ke Dewan Pengawas. Dan kalau kemudian mulai dari Dewan Pengawas, kemudian pimpinannya yang tadi itu ngeles atau buang badan setiap kali ada kasus seperti ini, saya kira ya ini mengalami keperosotan moral di kalangan para penyidik dan penyelidiknya KPK. Ya cara yang terbaik tadi lebih baik mundur. Untuk apa membelain lembaga semacam ini lagi? Itu sikap patriot, yaitu mundur aja tuh. Dan itu pelajaran untuk bos-bos dia juga yang mundur aja. Kan ini lembaganya udah hancur, soalnya di situ kan. Dewas ngapain? Dewas itu jadi sekedar penonton kasus kan. Jadi imperatif etis dari Dewas, saya pakai kata itu supaya Dewas ngerti itu. Imperatif etis dari Dewas itu yang menggerakkan marwah KPK. Jadi KPK merasa oke, karena itu masih ada malaikat yang mengawasi mereka tuh, yaitu Dewas itu kan. Ternyata Dewas ini juga bagian dari persekutuan, saya nggak mau bilang persekutuan kejahatan, tapi dia diam itu yang jangan pakai kata iblis ya. Iya, dari itu ya. Jadi Dewas yang pasif ini yang menunjukkan bahwa dia nggak berfungsi sebagai malaikat. Oh, yang nggak berfungsi malaikat ya apa ya kalau apa ada cara lain untuk mengatakan bahwa itu iblis sebetulnya kan? Karena bukan soal posisi dia, tetapi dia paham nggak bahwa kedudukan sebagai dewan etis itu mengontrol bahkan beyond atau melampaui hal-hal yang bisa dibayangkan dalam prosedur kan? Kan itu intinya kan. Jadi sinyal etis dari Dewan Pengawas ini tidak sampai pada Firly, itu dasarnya tuh. Tidak sampai pada masyarakat, sehingga masyarakat justru menganggap kalau begitu yang namanya Dewan Pengawas itu adalah semacam petugas humas. Kan orang hanya bilang begitu kan. Padahal jadi Dewas sendiri nggak ngerti bahwa dia itu mulia, itu dasarnya atau itu konyolnya. Ya, jadi harusnya yang mundur itu bukan direktur penyelidikan ya, direktur penyidikan ya, Bung Roky, harusnya Dewas dan pimpinan KPK yang mesti rame-rame mundur ya. Jelas itu pertanggungjawaban akhirnya kan di situ kan. Dewas mesti bilang kami malu karena kami tidak mampu untuk memberi sinyal bahwa KPK itu taat prosedur. Kami malu karena kami tidak mampu memberi sinyal bahwa masalah ini akan menjadi masalah konflik antara
lembaga misalnya. Kami malu karena masalah ini akan membuat TNI itu terpojok tuh. Kan begitu kan? Jadi Dewas juga akhirnya karena dia nggak mampu bikin mitigasi, prediksi, maka TNI dipojokkan sekarang. Padahal sebetulnya bukan itu maksudnya tuh. Orang nggak tahu bahwa memang ada prosedur bersama itu, konektivitas. Jadi intinya adalah KPK tidak memperlihatkan bahwa itu lembaga yang masih dipercaya publik. Akhirnya begitu tuh. Ya, ya. Dan saya kira sekarang, oke, setelah urusannya gitu, urusan KPK kita beresin ini, saya kira TNI juga ya. Ini karena ini saya kira cukup cukup mengagetkan karena ini bintang 3 gitu ya, Bung Rocky, bintang 3. Ini kan pejabat utama kalau di TNI disebutnya begitu. Dan kemudian juga terlibat kasus ini. Saya kira ini juga TNI jangan main-main ya dalam kasus ini. Dia harus betul-betul menegakkan kalau ini kan nantinya kalau dengan sistem begini, dengan penyidikan di Dan Puspom, saya tidak tahu apakah ini nanti dia masuk dalam pengadilan militer. Saya kira masuk pengadilan militer sendiri, atau kemudian biasanya bisa diserahkan sih ke Tipikor, tapi dengan tadi yang Anda sebut sebagai undang-undang peradilan koneksitas itu antara TNI dan sipil tadi. Saya ingin itu masuk dalam peradilan umum. Ini semacam ya memorandum of understanding aja antara penegak hukum itu. Oke, mungkin TNI akan menganggap kami serahkan pada peradilan umum itu. Tapi dengan perintah yang kuat bahwa ini memalukan TNI itu. Dan dalam upaya melakukan reformasi terus meneruskan TNI sedang bersih-bersihnya itu. Dan kalau ini ada cacat beginian, orang berpikir bahkan TNI bisa lakukan hal yang memalukan tuh, yaitu anggotanya masih korupsi itu di tingkat, apalagi mereka di lembaga-lembaga lain termasuk Polri, termasuk kejaksaan, termasuk kehakiman segala macam, atau birokrasi atau kabinet bahkan. Jadi moral ini yang mesti kita bentuk kembali itu. Jadi saya setuju Pak Panglima TNI itu marah geram itu untuk menunjukkan bahwa bagian-bagian yang seharusnya dirapikan itu justru masih berantakan. Dan kita anggap aja bahwa ada aja orang yang dalam kedudukan paling tinggi itu, Basarnas itu kan lembaga tinggi, lembaga yang mewah secara etis itu, kok masih lakukan korupsi itu? Apalagi partai politik, apalagi kementerian kan itu intinya tuh. Ini Basarnas yang harusnya etikanya tinggi sekali tuh. Jangan satu sen pun dikorupsi di situ dalam bentuk apapun, karena itu akan melemahkan sistem penanganan bencana nanti. Bayangin misalnya satu bit informasi itu dikorupsi karena sistem pemantauan itu yang seharusnya berkualitas tinggi akhirnya diturunkan kualitasnya karena bagian-bagian tertentu udah dikorupsi. Jadi itu intinya begitu tuh. Nah kita mesti lihat ini satu paket bahwa Presiden Jokowi gagal untuk memberi sinyal bahwa dia akan memimpin pemberantasan korupsi. Jadi sebetulnya karena cawe-cawe Jokowi semua orang merasa kalau begitu di ujung ketidakpastian lebih baik korupsi aja kan. Kan ini mental juga yang moral hasad sebetulnya tuh. Jokowi nggak lagi punya grip pada semua instansi karena itu mari kita rampok negeri ini rame-rame itu. Jadi terlihat bahwa karena kepastian politik hilang, maka itu peluang orang untuk mumpungisme tuh, dan mumpungisme itu yang indah adalah dengan korupsi. Ya, ini memang kelihatan betul aji mumpung begitu ya menjelaskan. Ya, aji mumpungnya begitu jadinya. Ya, korupsi jadi kan dia dibilang presidennya juga. Kalau kan presiden kan bisa mencoba memperpanjang masa kekuasaannya atau tetap cawe-cawe dengan kekuasaan. Kalau mereka pensiun ya pensiun saja. Jadi sebelum pensiun lebih baik aji mumpung dulu, kumpulkan dana sebanyak-banyaknya meskipun dana itu haram dan itu merampas hak orang yang menderita karena ini kan bencana. Iya itu. Jadi saya kira TNI juga malu sebetulnya karena ada pejabat tingginya itu, perwira tingginya yang ditempatkan di wilayah yang berhubungan dengan kemanusiaan. Itu akhirnya dia mengabaikan aspek kemanusiaan dan dia merasa bangga kalau di ujung masa jabatannya nanti dia berpikir pensiun, punya villa di beberapa tempat, punya tabungan untuk jalan-jalan, kan itu buruk kan. Jadi dari awal sebetulnya itu yang kita pantau. Dan itu yang saya terangkan tadi, bahkan kalau perwira TNI berpikir semacam itu, apalagi perwira sipil yang memang potensial untuk melakukan korupsi itu di lembaga-lembaga penegakan hukum bahkan tuh atau kementerian, kan itu aja sinyalnya cuma itu. Ya, dan sekali lagi ini membuktikan bahwa nggak ada namanya korupsi by need ini. Ya, baik ini kerakusan, baik greedy ya, bukan saya itu yang mesti kita tegaskan lagi karena orang masih sering menyebut ini mesti dibedakan ini antara korupsi by need atau karena by greedy tadi, by greed, karena kerakusan. Itu betul tuh. Jadi setiap orang itu kita nggak bisa pikir bagaimana seseorang yang udah digaji masih bisa korupsi itu.
Masa dia rakus, kan dia udah kenyang sebetulnya. Jadi Ya, apa yang ada di belakang dia tuh mumpungisme. Ya dia bisa mumpungisme juga setelah dia pensiun, kan dia masih punya banyak jabatan. Jadi peluang-peluang korupsi itu didorong oleh ketidakpastian politik. Dan jadi mumpungisme itu bisa ditafsirkan dengan cara apapun. Tetapi prinsipnya adalah ketika seseorang itu diumpankan ke dalam wilayah yang memungkinkan dia korupsi, di situ dia diuji itu. Nah, KPK nggak mampu lagi untuk menerangkan bahwa mereka juga mampu menguji orang. Kenapa? Karena berbagai kasus besar justru disembunyikan oleh KPK. yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Ya, Rocky. ini dia. Di korupsi itu mesti dari nol. Moralnya mesti nol dulu. Thank you, Bung Rocky. Ya.